Kevin baru saja terlelap tidur, akan tetapi tarikan di kakinya membangunkan tidurnya. Pas dia bangun, ternyata sosok pocong berwajah pucat berada di dekat kakinya. Oke, selamat malam, balik lagi di Pulang Agenda. Dan di kesempatan kali ini gue bakal sedikit cerita tentang salah satu kisah horor yang berjudul Kuntilanak, Pocong yang Jahil di Kosan, dan Ingatan Masa Lalu. Malam itu, suasana kosan tidak seperti biasanya. Di luar kosan terasa begitu sunyi, kalau kata orang Jawa, seminyak. Hal senada juga dirasakan oleh kawan yang satu kosan dengan saya, Afid namanya. Dia merasakan kalau malam ini suasananya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Maul, kawan saya yang sering main ke kosan, juga merasakan hal yang sama. Dia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Selepas Maul pulang, saya merasa lapar. Perut keroncongan minta untuk segera diisi. Sebab sedari siang saya belum makan. Saya pun memutuskan untuk membeli nasi goreng yang tidak jauh dari kosan. Begitu saya membuka pintu, terdengar suara kokok ayam. Saya berpikir positif, sebab memang ada yang memiliki ayam di sekitar kosan. Kosan yang sekarang saya tempati bisa dikatakan adalah sebuah komplek kosan yang terdapat beberapa tipe, tentu dengan spesifikasi harga yang berbeda-beda. Kosan saya berada di kompleks belakang. Maka dari itu jika hendak keluar, saya harus melewati kompleks tengah dan kompleks depan. Sudah 3 minggu ini, 2 kosan di kompleks tengah kosong. Akibatnya jalan menjadi gelap sebab lampu teras tidak dinyalakan. Meskipun gelap, suasana dalam kosan terlihat dengan jelas sebab kaca depan tidak berkelambuk. Ketika saya membeli nasi goreng, saya berusaha untuk tidak menengok ke arah kaca. Meskipun saya merasakan beberapa pasang mata yang tak terlihat terus menatap dengan tatapan penasaran. Apa karena ini malam Jumat ya? Tanyaku kepada Afid. Entahlah, mungkin hantu penunggu komplek kosan belakang ini meminta untuk dituliskan kisahnya, ucap Afid. Memang beberapa hari yang lalu saya merencanakan untuk menuliskan pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang di kompleks belakang. Tetapi saya belum yakin apakah akan menuliskannya atau tidak. Sampai kemudian 1 jam setelah makan nasi goreng, saya mendengar suara lirih tangisan perempuan. Fit, lu dengerin itu nggak? Tanya kepada Afid. Enggak, jawabnya. Maka dari itu, saya pun bergegas menyalakan laptop untuk selanjutnya menuliskan tentang mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Kompleks belakang terdiri dari 6 kosan. 4 menjorok ke depan, sementara yang 2 menjorok ke belakang. Kosan yang menjorok ke belakang itulah yang tidak berpenghuni. Saya menempati kosan ketiga bersama dengan Afid. Sementara itu kosan 1 ditempati oleh Bang Ijul. Kosan kedua ditempati oleh Bang Muri dan kosan keempat ditempati oleh Kevin.
Sampai dengan saat itu memang saya belum pernah ditampaki oleh penunggu kompleks kosan belakang. Tapi suara ketukan di pintu, di dinding, suara lompatan langkah sering saya dengar. Mengenai hal tersebut saya tidak merasa terganggu, biasa-biasa saja. Waktu itu Afid baru beberapa hari tinggal di kosan saya dan dia langsung mendapatkan sambutan dari penunggu komplek kosan belakang. Begini ceritanya. Setelah sholat Jumat, saya pamit kepada Afid pergi ke Depok untuk liputan. Dan malam Ahad baru pulang. Menjelang maghrib, Afid mandi dan kamar mandinya itu terletak di luar. Saat mandi itulah pintu kamar mandi diketuk dengan ketukan cepat. Dan setelah dibuka dan dicek ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Masih di malam yang sama dengan Afid, Bang Muri juga mendapat gangguan. Tidak biasanya ia mencuci pakaian pada dini hari. Waktu itu, ia mencuci pakaian di jam 2 dini hari. Di tengah-tengah menggosok pakaian itulah dia merasakan ada yang meneteskan air di punggungnya. Setelah dicek ternyata tidak basah. Tidak hanya sampai di situ, dia merasakan ada yang mengawasinya. Pas dikejar ke depan, tidak ada siapa-siapa. Dan gara-gara kejadian itu, hingga pagi ia tidak bisa tidur. Pada malam berikutnya, yaitu malam Senin, terdengar gedoran kepala ke arah pintu, sementara itu jam menunjukkan pukul 00.30. Saya mengabaikan gedoran ke arah tersebut. Namun tak berselang lama, Bang Muri mengetuk pintu kosan, memanggil nama saya. Ia mengatakan, apakah saya tadi menggedor suara pintu? Saya pun menggelengkan kepala. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa ia tidak bisa tidur dan meminta kepada saya untuk menemaninya. Saya pun akhirnya tidur di kosan Bang Muri. Justru yang terjadi, saya juga ikut tidak bisa tidur. Sedangkan Bang Muri tidur dengan sangat pulas. Hingga jam 1.30 saya belum bisa tidur. Saya pun memutuskan untuk chat Afid yang sedang main di kosan temannya, meminta untuk dia agar segera pulang. Jam 2 tepat Afid datang ke kosan. Dia bersama dengan kawannya, Lavi namanya. Saya pun kemudian kembali ke kosan saya. Afid kemudian menceritakan kepada Lavi perihal kejadian horor yang ia alami di malam Sabtu, serta beberapa suara ketukan yang ia dengar. Kami pun sepakat malam itu mengadakan uji nyali. Pintu kamar kosan saya dibuka lebar-lebar, sehingga apa yang terjadi di luar akan terdengar dan terlihat dengan jelas. Bukannya kami mengadakan pengajian atau apa, justru kami malah mengerumpi menceritakan pengalaman horor masing-masing. Suara derap langkah lompatan, gedoran di tembok, gedoran pintu terdengar dengan jelas. Kalau kalian pernah menonton acara uji nyali di sebuah stasiun televisi, suasananya mungkin seperti itu. Bukannya menyerah dengan segera menutup pintu dan menghentikan obrolan, justru obrolan kami semakin seru perihal dunia gaib. Tak berselang lama pada jam 4, sebelum suara tarhim masjid berkumandang, kami semua mencium aroma pandan bercampur dengan melati. Bau tersebut seolah mengakhiri suara-suara ketukan malam itu. Dan di antara kami penghuni kompleks kosan belakang, Bang Ijul adalah yang paling lama. Sudah lebih dari 10 tahun. Pas tahun pertama, ia tinggal di kosan paling belakang. Hawa di kosan belakang itu beda banget, panas. Saya pernah ada pengalaman horor di halaman kosan paling belakang itu menjelang maghrib. Kejadiannya saya baru pulang di tempat kerja, ujar Bang Iju. Di halaman ada 3 orang anak sedang main kelereng. Satu anak itu pakaiannya bagus, wajahnya bule.
sinyo Belanda. Sementara yang dua itu pakaiannya lusuh, wajah pribumi. Setelah saya masuk ke kosan lalu keluar lagi, sudah nggak ada. Lanjut Bang Ijul. Ia mengaku sudah biasa dengan kejadian-kejadian semacam itu dan tidak mempermasalahkannya. Sebab di dunia ini tidak hanya ada manusia saja, tetapi juga ada makhluk lain. Bang Ijul pun sempat menerangkan kepada kami bahwa dia pernah didatangi oleh sesosok kuntilanak. Ketika dia sedang tidur, kuntilanak itu menendang-nendang kakinya. Namun Bang Ijul mengabaikan sosok tersebut. Memang Bang Ijul pula menceritakan bahwa kehadirannya diawali dengan bau pandan bercampur dengan bau melati. Bang Ijul juga menceritakan beberapa hari lalu ketika tengah malam dia melihat sosok pocong di kosan belakang. Selain itu, pengalaman lain pun dialami oleh Kevin yang bekerja sebagai ojek online sehari-harinya. Alhasil dia pun sering pulang larut malam. Selain sering ditampaki sosok pocong di kosan belakang, ia juga pernah didatangi langsung oleh sosok tersebut. Kevin baru saja terlelap tidur, akan tetapi tarikan di kakinya membangunkan tidurnya. Pas dia bangun, ternyata sosok pocong berwajah pucat berada di dekat kakinya. Spontan Kevin pun merasa kaget, berkeringat dingin, dan dia langsung menutupi tubuhnya dengan selimut di kasurnya. Dari kisah-kisah tadi, sebetulnya siapa mereka sebenarnya? Berdasarkan pengamatan saya, mereka adalah penunggu lama 3 anak kecil. Jauh sebelum kosan berdiri, dulunya kosan ini merupakan rawa-rawa. Ketika kosan berdiri, tidak semua penunggu tersebut meninggalkan daerah yang ditempatinya. Tetapi ada beberapa yang masih tetap tinggal dan mereka tidak suka diganggu. Tidak pernah pula menampakkan wujudnya. Sementara itu sosok kuntilanak dan pocong adalah pendatang. Seperti yang kita tahu bahwa mereka ini suka sekali dengan bangunan kosong tak berpenghuni. Berhubung di komplek kosan belakang terdapat 2 kosan yang sudah lama kosong. Sudah barang tentu mereka menyukainya. Karakter mereka yang usil menjadikan mereka menampakkan wujudnya. Semakin manusia takut, mereka akan semakin jahil. Makhluk seperti kuntilanak dan pocong banyak dimanfaatkan oleh dukun untuk mencelakai orang. Ada sebuah pengalaman yang masih selalu saya ingat hingga detik ini. Sebuah teror kuntilanak yang menimpa keluarga kami dan kejadian ini terjadi 14 tahun lalu. Keluarga kami sudah sering mendapatkan serangan